Marketing di era new normal ini seakan menjadi primadona. Tetapi, apakah marketing memungkinkan untuk bekerja dari rumah? Untuk membantu pekerjaan lebih efektif. Hello guys, welcome back to segmen Tanya Pak Eko. Di video kali ini saya akan membahas divisi marketing bekerja di era new normal. Pastikan Anda menonton video ini sampai habis karena saya akan membagikan tips-tips bagaimana divisi marketing bekerja secara efektif di era new normal. Di sini kalian bisa bertanya seputar bisnis dan sistem. Untuk bertanya, tuliskan komen di bawah ini atau kontak kita di IG @b1solution. So, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana bisnis berjalan di era new normal. Bagi kalian yang mau menonton videonya, silahkan klik di kanan atas ini. Marketing bisa bekerja secara work from home. Bagaimana caranya? Bagaimana marketing bekerja secara work from home? Seringkali yang terjadi adalah miscommunication. Karena tim tidak bisa mengekspresikan secara langsung ataupun berdiskusi secara langsung untuk konten yang akan dibuat. Ini menyebabkan konten-konten yang seharusnya segera tayang menjadi tertunda karena adanya miscommunication ini. Seperti yang kita tahu, banyak perusahaan menggunakan istilah yang berbeda untuk marketing. Ada yang menggunakan istilah sales marketing. Ada juga yang menggunakan istilah branding ataupun marketing strategi. Sedangkan untuk mendapatkan pasar, kita akan menggabungkan fungsi branding dan marketing strategi. Marketing di era new normal ini seakan menjadi primadona. Semua beralih ke internet, mulai dari meeting online, bekerja secara online, event pun diadakan secara online. Inilah kesempatan kita untuk membuat sebanyak-banyaknya konten untuk kita sebarkan di semua platform sosial media yang ada. Namun perlu diingat, konten yang kita buat harus sesuai dengan goals dari perusahaan kita. Tetapi, apakah marketing memungkinkan untuk bekerja dari rumah? Marketing memungkinkan untuk bekerja secara work from home, tapi kita rasa kurang efektif. Sering terjadinya miscommunication antara tim kita yang membuat mungkin tujuan kita tidak dapat kita capai. Hal ini kita dapat minimalisir dengan menggunakan conference call yang sudah ada saat ini. Semua platform seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya itu kita bisa gunakan untuk meminimalisir perbedaan sudut pandang dari masing-masing tim kita. Untuk membantu pekerjaan lebih efektif, kita bisa menggunakan activity template, di mana activity template ini membantu para head untuk mengatur dan juga mengetahui, memonitor apa sih yang dikerjakan oleh tim-timnya. Dan gunakan template timeline pekerjaan. Timeline ini kita bisa setup secara harian, mingguan, bulanan, bahkan kita bisa buat tahunan. Hal ini untuk mengatur setiap tim kita bekerja secara sinergi sehingga kita bisa mendapatkan sesuai dengan tujuan kita. Untuk activity template, kita akan bahas lebih detail di video bagaimana HRD bekerja di era new normal. Lakukan webinar. Webinar sebaiknya berisi tentang sharing informasi, edukasi, atau bahkan kita bisa membuat forum discussion tentang situasi dan kondisi pada saat ini. Sehingga konten yang kita berikan memberikan value kepada audiens kita. Untuk mengundang peserta, sudah pastinya kita membutuhkan flyer. Untuk flyer,
sebaiknya berisikan apa acara yang akan kita buat, kemudian benefit apa yang akan kita berikan kepada para peserta, dan juga tools apa yang akan kita gunakan untuk melakukan webinar tersebut. Sedangkan untuk mempermudahkan proses registrasi, kita bisa menggunakan barcode ataupun kita bisa menggunakan link yang kita bisa generate dari Bitly. Memang tanda tangan merupakan suatu tantangan di mana kita melakukan webinar. Dan untuk hal ini, kita bisa menggunakan fitur annotate ataupun tanda tangan digital yang disediakan oleh tools dari webinar kita. Ini adalah tantangan lain dalam kita melakukan webinar. Oleh karena itu, kita harus membuat webinar kita secara dua arah. Dengan arti, kita mengajak mereka untuk berinteraksi dengan kita. Bagaimana caranya? Banyak fitur-fitur yang sudah diberikan atau sudah ada di dalam tools webinar kita. Setelah melakukan webinar, sudah pastinya kita membutuhkan analisa apakah webinar tersebut sesuai dengan tujuan kita. Salah satunya adalah menggunakan customer feedback, di mana di dalam customer feedback ini kita bisa memanfaatkan Google Forms untuk mendapatkan feedback mereka secara real time. Buat iklan untuk kita sebarkan di semua platform sosial media. Jangan lupa dalam membuat iklan, kita harus membuat iklan yang mudah diingat, sehingga mereka selalu ingat dengan brand kita. Buat konten marketing yang menarik orang banyak, tetapi kita harus sesuaikan dengan segmentasi market kita. Konten seperti di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, dan gunakan network yang Anda punya untuk menyebarluaskan konten marketing Anda. Seperti halnya webinar, untuk konten sosial media pun kita harus menganalisa apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Banyak tools yang disediakan untuk menganalisa apa yang sudah kita posting. Salah satunya adalah YouTube Analytics, di mana kamu bisa melihat seberapa orang interest, berapa likes, berapa lama mereka menonton video kamu, di jam-jam tertentu mereka prefer untuk melihat video kamu. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat apakah subscriber kita bertambah ataukah menurun. Hal ini kita bisa lihat dan analisa mengapa bisa bertambah dan mengapa bisa menurun. Selain itu, dengan YouTube Analytics, kita juga bisa mengetahui teks, hashtag, ataupun keyword yang bagus untuk konten kita. Hal ini dapat dibantu dengan TubeBuddy yang merupakan extension dari YouTube. Gunakan fitur Insight pada Instagram. Tentunya, untuk menggunakan fitur ini, Instagram kamu harus dalam bentuk akun bisnis. Dengan fitur Insight, kita juga dapat melihat seberapa besar reach, impression, profile visit, ataupun website clicks pada akun Instagram kita. Selain itu, kita juga bisa melihat wilayah, gender, dan juga range umur dari setiap audiens kita. Belajar dan terus mencari tahu apa yang sedang menjadi trending saat ini. Ciptakan peluang dari tren tersebut, tentunya harus sesuai dengan lini bisnis dan juga segmen market kita. Yang tidak kalah penting adalah konsisten dan komitmen. Sebab untuk membuat suatu brand dibutuhkan proses yang cukup lama. Contoh konten yang sudah kita buat adalah B1 Attendance. B1 Attendance adalah absensi yang menggunakan teknologi face recognition, di mana kita tidak perlu menggunakan sidik jari, hanya perlu menggunakan wajah kita. Hal ini membantu kita untuk bekerja di era new normal. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sales bekerja di era new normal. Jika kalian suka video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya.